Baik, kita bahas soal tentang bangun datar ya. Nah, di sini di soal nomor 1, diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi 8 cm. Nah, ini sudah saya buatkan perseginya ABCD. Nah, sifat dari persegi itu adalah semua sisinya sama panjang ya. Berarti ketika di sini 8 cm, otomatis di sini juga 8 cm. Ini juga sama. Nah, tentukan keliling dan luas persegi tersebut. Prinsipnya keliling itu adalah jumlah sisi luarnya. Berarti kita jumlahkan semua sisinya. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Atau bisa kita tuliskan juga S ditambah S ditambah S ditambah S. Begitu ya. Atau karena S-nya ada 4, berarti 4 kali S. Maka kelilingnya bisa kita tuliskan 4 kali 8 sama dengan 32 cm. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau luas, luas dari persegi itu apa? Nah, luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Berarti tinggal kita kalikan saja. 8 cm kali, sehingga ini menjadi 64 cm pangkat 2. Ingat bedanya, kalau keliling itu satuannya cm saja. Tapi kalau pada luas yaitu pakai cm pangkat 2. Karena apa? Cm kali cm. Seperti itu ya. Oke, baik, berikutnya kita bahas soal nomor 2. Lantai kamar Ayu berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter. Ia berencana memasang ubin di lantai kamarnya yang berukuran persegi, ukurannya 20 cm kali 20 cm. Pertanyaannya adalah banyaknya ubin. Nah, kalau kita mencari banyaknya ubin, nah itu bisa kita peroleh dari luas ruangan dibagi dengan luas ubinnya. Nah, di sini ruangannya kan berbentuk persegi, berarti luas dari persegi yaitu sisi kali sisi ya. Berarti tinggal 10 meter kali 10 meter dibagi dengan luas ubinnya. Sama berbentuk persegi yaitu 20 cm kali 20 cm. Nah, di sini satuannya berbeda. Kita samakan dulu ya, kita ubah ke cm semua. Menjadi yang 10 meter ini, meter ke cm kan turun 2 kali. Berarti menjadi 1000 cm. Ini juga sama ya, 1000 cm. Tinggal dibagi dengan 20 cm kali 20 cm. Nah, satuannya sudah sama. Nah, tinggal kita sederhanain saja. Coret-coret. Ini 1, ini 50, ini juga 50. Nah, berarti banyak ubinnya tinggal 50 kali 50, yaitu 2500 buah. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 3, hitunglah keliling dan luas persegi panjang yang berukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Nah, ini bisa kita gambarkan dulu bangun persegi panjangnya. Seperti ini ya, ini contoh. Nah, ini panjang sama dengan ini lebar sama dengan ini. Nah, panjangnya tadi 12 cm, lebarnya 8 cm. Nah, keliling, berarti kita mencari sisi luarnya ya. Di sini 12, sini 8. Ini dan ini sama, sejajar, berarti ini 12 cm. Ini dan ini juga sama, yaitu 8 cm. Maka kelilingnya tinggal 12 tambah 8 tambah 12 tambah 8. Atau bisa kita tuliskan 12 ditambah 8 dikalikan 2, gitu ya. Nah, berarti ini tambahkan ini 20 kali 2, berarti 20 kali 2 sama dengan 40 cm. Itu ya. Jadi kesimpulan dari rumus keliling itu bisa kita tuliskan panjang tambah lebar dikalikan 2. Atau bisa ditulis juga 2 kali panjang tambah lebar. Atau dijumlahkan seperti ini, itu juga boleh. Itu ya. Nah, kalau luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar kan. Berarti tinggal kalikan saja, panjangnya 12 cm,
lebarnya 8 cm. Berarti 12 kali 8 yaitu 96 cm pangkat 2. Jangan lupa pakai satuannya pangkat 2 kalau mencari luas. Gitu ya. Nah, berikutnya di soal cerita tentang keliling. Nah, di sini ada seorang atlet berlari mengelilingi lapangan. Lapangan berukuran panjangnya 160 meter dan lebarnya 80 meter. Nah, ini bisa kita sketsakan seperti ini. Panjangnya 160 meter dan lebarnya adalah 80 meter. Dari gambar seperti itu. Nah, atlet tersebut berlari mengelilingi lapangan 3 kali. Oh, berarti dia berlari dari sini 1, 2, 3 kali. Nah, pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh. Nah, kalau kita mencari jarak tempuh, berarti jarak itu bisa kita peroleh dari keliling di jumlah putaran. Nah, di sini jumlah putarannya sudah ada, yaitu 3. Berarti kita tinggal mencari kelilingnya. Karena ini bangun persegi panjang, maka kelilingnya adalah panjang tambah lebar, kemudian dikalikan 2. Panjangnya 160 ditambah 80, terus nanti dikalikan dengan 2. Nah, 160 ditambah 80 itu adalah 240 ya. Kemudian tinggal kita kalikan dengan 2, yaitu 480 meter. Nah, jarak tempuhnya tinggal keliling dikali jumlah putaran. Kelilingnya adalah 480 meter, tinggal dikalikan dengan 3, yaitu 1440 meter. Seperti itu. Nah, berikutnya di soal nomor 5, sebuah jajar genjang ABCD, panjang AB ini dan panjang BC-nya ini. Nah, untuk mempermudah kita sketsakan saja ya. Nah, ini sketsa. Pada jajar genjang itu kan sisi yang sejajar ini sama panjang ya. Misalnya di sini adalah sisi AB, ini sisi BC. Jadi dari gambar sini AB itu nanti sama panjang dengan CD atau BC sama panjang dengan AD gitu ya. Nah, jika kelilingnya 90, berarti nanti keliling itu muterin sini itu adalah 90 derajat. Maka yang dicari panjang AB. Nah, dari soal ini bisa kita tuliskan keliling itu kan sama saja dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA ya. Atau bisa kita tuliskan lagi AB-nya kita gantikan dengan X ditambah 4, kemudian ditambah BC. BC-nya adalah 3X ditambah 1. Karena CD dan DA-nya ini sama, berarti nanti bisa juga langsung kita kalikan dengan 2. Gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan suku sejenisnya. X tambah 3X yaitu 4X. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nanti dikalikan dengan 2. Nah, di sini tadi kelilingnya adalah 90 derajat ya. Berarti nanti 90 itu sama dengan ini kalikan ini 8X. Ini kali ini ditambah 10. Nah, dari sini nanti kita mencari nilai X-nya ya. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai X sama dengan 8X. Ini plus ke sana jadi kurang ya. Berarti 90 kurangi 10 sama dengan 80. Berarti nilai X-nya adalah 80 dibagi 8 sama dengan 10. Nah, di sini kita mencari panjang AB, di mana panjang AB itu adalah X ditambah 4 ya. Jadi X-nya sudah ketemu 10, maka 10 ditambah 4. Jadi panjang AB-nya adalah 14 cm. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 6, panjang diagonal belah ketupat adalah 30 cm dan 10 cm. Hitunglah keliling belah ketupatnya. Oh, berarti kalau ada soal seperti ini, kita gambar dulu ya diagonalnya. Belah ketupat kan sama panjang ya sisinya ya. Jadi bisa kita gambarkan diagonalnya dulu. Diagonal yang pertama 30. Diagonal itu sama ukurannya ya.
Ini sampai sini 30, otomatis di sini sampai sini 15, ini juga 15. 40, ini sampai sini 40, berarti di sini 20, sini 20, gitu ya. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, belah ketupat itu sisinya sama panjang. Nah, ini diminta untuk mencari keliling. Nah, untuk mencari keliling berarti kan kita jumlahkan sisinya ya, atau keliling dari belah ketupat itu adalah 4 kali sisi kan. Nah, di sini kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari sisi itu bisa kita gunakan cara pakai Pythagoras. Ini kita potol salah satunya ya. Seperti ini. Nah, di sini 15, di sini 20. Nah, yang kita cari adalah sisinya di sini ya, itu S. Nah, S itu kan diperoleh dari akar, karena di sini siku-siku yang paling panjang, berarti sisi paling panjang kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi penyikunya ya. Berarti di sini 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka 20 kuadrat itu adalah 400 ditambah 15 kuadrat adalah 225. Berarti ini adalah 625. Kalau kita mencari S, akar dari 625 yaitu 25 cm. Nah, berarti S-nya sudah ketemu nih di sini 25 cm. Berarti kelilingnya tinggal 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Seperti itu. Berikutnya untuk soal nomor 7, taman berbentuk belah ketupat yang ukuran diagonalnya adalah 24 meter dan 16 meter akan ditanami rumput. Jika harga rumputnya 10.000 per meter persegi, besarnya biaya yang diperlukan adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, boleh kita sketsakan gambarnya terlebih dahulu, sama seperti yang sebelumnya. 24 meter berarti kira-kira ini sampai sini 24 ya, otomatis di sini 12 meter, ini juga 12 meter. 16 berarti di sini 8 meter, di sini juga 8 meter. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, sisinya sama kalau belah ketupat. Nah, di sini ditanami rumput, berarti yang ditanam itu dalamnya ya. Nah, sama saja kita mencari luas rumput. Nah, luas rumput sama saja dengan luas belah ketupat. Apa luas belah ketupat itu? Yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya. Berarti diagonal satunya dari ini sampai sini, atau ini sampai sini juga boleh. Sama saja. Saya ngambilnya ini sampai sini ya. Diagonal satunya adalah 24 kali diagonal 2-nya adalah 16 dibagi dengan 2. Ini sederhanain, 1 ini 12. Nah, 12 dikalikan 16 yaitu 192. Nah, kalau biaya berarti total biaya bisa kita peroleh dari luas dikali dengan harganya per meter persegi. Jadi 192 tinggal kalikan 10.000. Menjadi 192 tambah 0, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti jawabannya 1.920.000. Seperti itu ya.